Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Leni Sagitariantini. Kami di sini kelompok 3 akan memaparkan terkait manajemen stakeholder dan komunikasi proyek dengan fokus pada manajemen komunikasi pada proyek PLTM Girio Piker 200 Mega. Proyek ini dipilih karena memiliki kompleksitas tinggi baik dari sisi teknis, kelembagaan, regulasi maupun sosial. Oleh karena itu, komunikasi proyek menjadi aspek penting yang perlu dikelola secara sistematis agar informasi dapat tersampaikan kepada stakeholder yang tepat, pada waktu yang tepat, dan melalui media yang tepat. Di sini kami kelompok tiga terdiri dari Mas Aris Febrian, Pak Bastian Edward Setria Jayanto, saya sendiri Muhammad Nurdiansah, dan Mas Reza Ananta. Adapun agenda presentasi pada hari ini dapat dilihat pada slide berikut, dibagi menjadi 7 sub pembahasan. Kemudian, Provinsi Riau mengalami pertumbuhan kebutuhan listrik yang konsisten, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri, serta ekspansi sektor jasa dan manufaktur. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,61 juta jiwa pada tahun 2022, kebutuhan terhadap sistem kelistrikan yang andal semakin meningkat. Oleh karena itu, pembangunan PLTM Riau Piker menjadi salah satu angka strategis untuk memperkuat keandalan pasokan listrik, khususnya pada beban puncak. Komunikasi proyek berfungsi sebagai instrumen yang menyatukan persepsi, membangun kepercayaan, dan mengelola ekspektasi stakeholder. Jika komunikasi tidak direncanakan dan tidak terdokumentasi dengan baik, maka informasi dapat terfragmentasi dan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dampaknya tentu bisa menimbulkan misinformasi di masyarakat, konflik kepentingan antar instansi, hingga klaim kontraktual. Adapun peran sentral komunikasi proyek di sini merupakan peranan yang sangat penting karena apabila terjadi miskomunikasi dapat menyebabkan misinformasi, konflik kepentingan, dan klaim kontraktual. Berikut data umum pada PLTMG Riau Piker 200 Mega berlokasi di Pusat Listrik Balai Pungut, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan ruang lingkup mencakup pekerjaan EPC dan layanan OM selama 5 tahun, di mana kontraktor pekerjaan adalah Konsorsium Bagus Karya, ICOM Kokindo. Untuk nilai kontrak sendiri, EPC terdiri dari komponen euro dan rupiah dengan pendanaan dari APLN dan loan Finvera PLC melalui Mizuho Bank Ltd dengan kontrak ekuivalen sebesar 2,25 triliun rupiah. Adapun durasi pekerjaan selama 22,5 bulan untuk blok 1 dan 23,5 bulan untuk blok 2 serta dilanjutkan dengan OM selama 5 tahun. Berdasarkan Pembok 6, komunikasi harus direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan agar informasi yang tepat sampai kepada pihak yang tepat pada waktu yang tepat. Sementara itu, perspektif Kersner menekankan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia, dinamika organisasi, dan hubungan antar individu. Banyak kegagalan proyek terjadi bukan karena kesalahan teknis semata, tapi juga komunikasi yang tidak efektif. Kemudian, dalam praktek proyek, komunikasi dapat terbentuk secara formal, informal, vertikal, dan horizontal. Komunikasi formal digunakan untuk laporan dan dokumentasi resmi, sedangkan komunikasi informal membantu mempercepat koordinasi harian. Komunikasi vertikal terjadi antara tim proyek dan manajemen, sementara komunikasi horizontal terjadi antar unit dan antar disiplin pada level yang setara. Adapun tujuan dan manfaat komunikasi proyek yaitu menciptakan kesamaan pemahaman, mendukung pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan konflik pada saat kontraktual. Dapat dilihat pada slide 15 yaitu model komunikasi interaktif dan feedback di mana komunikasi tidak berhenti pada proses encode dan decode juga, tapi juga pada proses transmit maupun decode. Dalam model interaktif terdapat proses tambahan berupa acknowledge, feedback respon, dan active listening. Di mana artinya eh, penerima pesan perlu memberikan informasi bahwa informasi telah dapat diterima dan dipahami. Kemudian untuk perbandingan tiga model komunikasi utama di sini dari Sandon Weaver bersifat linear dan fokus pada transmisi teknis, Berlo SMCR mempertimbangkan faktor manusia, sedangkan Osgood Schramm bersifat sirkuler dan menerapkan feedback sebagai bagian penting dalam proses komunikasi. Selanjutnya, dalam proyek PLTM Giro Picard, hambatan dapat menyebabkan keterlambatan respon, kesalahan interpretasi teknis, konflik antar pihak, dan bahkan rework. Ini merupakan noise dan hambatan yang biasa terjadi dalam proses komunikasi. Selanjutnya, dalam proses mekanisme pertukaran informasi proyek, pesan tidak cukup hanya dikirim, tetapi juga harus dipastikan dapat diakses, dipahami, dan ditindaklanjuti. Adapun tiga metode komunikasi dalam proyek yang biasa digunakan menurut praktik manajemen proyek adalah interactive communication seperti rapat untuk pengambilan keputusan,
push communication seperti email untuk distribusi informasi, pull communication seperti PMS dan stakeholder memungkinkan stakeholder mengakses informasi sesuai kebutuhan. Dilanjutkan dengan dimensi komunikasi proyek. Komunikasi proyek memiliki berbagai dimensi seperti internal, eksternal, formal, informal, hierarkis, official, dan written. Pemahaman terhadap dimensi komunikasi membantu project manager memilih strategi yang tepat untuk setiap stakeholder. Dilanjutkan untuk dimensi internal versus eksternal dan formal versus informal. Komunikasi internal biasanya lebih detail dan sering dilakukan karena melibatkan tim proyek. Komunikasi eksternal lebih selektif dan strategis karena menyasar regulator, sedangkan komunikasi formal bersifat terdokumentasi, sedangkan komunikasi informal bersifat fleksibel. Selanjutnya untuk arah aliran komunikasi ada tiga. Yang pertama upward communication digunakan oleh proyek untuk menyampaikan progres, isu dan permintaan keputusan kepada manajemen. Kemudian ada downward communication digunakan oleh manajemen untuk memberi arahan, keputusan dan feedback kepada tim. Dan yang ketiga adalah horizontal communication terjadi antar unit dan antar disiplin seperti mechanical, AEC dan lain-lain. Prinsip-prinsip efektivitas komunikasi yang pertama adalah clarity, akurasi, timeless, konsistensi, relevansi, feedback dan adaptability. Kemudian hambatan komunikasi dan dampaknya terhadap proyek. Yang pertama dari aspek sematik, psikologis, organisasi, teknologi, budaya, fisik maupun informasi overload. Dampaknya bisa berupa miskomunikasi, keterlambatan proyek maupun penurunan kualitas pekerjaan. Untuk mengatasinya diperlukan komunikasi manajemen plan yang matang dan metode komunikasi yang tepat. Kemudian upaya dalam mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama memiliki komunikasi manajemen plan sebagai dasar pengelolaan informasi. Yang kedua metode komunikasi harus dipilih sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kemampuan komunikasi tim harus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah komunikasi perlu dimonitor dan evaluasi secara berkala. Kemudian untuk peran stakeholder di sini ada 23 stakeholder utama yang kami sudah identifikasi. Kemudian kontribusi utama komunikasi pada fase pelaksanaan yaitu adalah membantu pengendalian jadwal melalui rapat koordinasi dan pelaporan progres kepatuhan lingkungan. Kemudian keterkaitan komunikasi dengan stakeholder management plan yaitu kalau di stakeholder management memberikan peta yaitu siapa stakeholder yang perlu dikelola, bagaimana posisi power interest-nya dan apa kebutuhan informasinya. Sedangkan pada communication management memberikan cara yaitu bagaimana informasi disampaikan melalui media apa, seberapa sering dan kepada siapa. Kemudian komunikasi dalam siklus stakeholder management di sini ada tahap identifikasi stakeholder, tahap plan engagement, tahap manage engagement dan monitor engagement. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. Baik, melanjutkan untuk pada plan communication management konsep dan tujuan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan plan communication management yaitu proses penyusunan rencana komunikasi proyek berdasarkan kebutuhan informasi stakeholder, kebutuhan proyek, serta aset organisasi yang tersedia. Tiga input utama yang digunakan yaitu relevant project document, stakeholder register, dan stakeholder engagement plan. Ketiga input ini menjadi dasar untuk menentukan informasi apa yang perlu dikomunikasikan, siapa penerimanya, media yang digunakan, serta frekuensi penyampaiannya. Pada proyek ini teridentifikasi 23 stakeholder utama terdiri dari 11 stakeholder internal dan 12 stakeholder eksternal. Stakeholder internal berasal dari jajaran PLN dan unit pendukung, sedangkan stakeholder eksternal mencakup EPC kontraktor, PGN, regulator, pemerintah daerah, dinas terkait, serta masyarakat terdampak. Setiap stakeholder memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda. Manajemen strategis membutuhkan ringkasan eksekutif, status biaya, jadwal, dan isu kritis. Tim operasional membutuhkan data teknis rinci seperti approval drawing dan progres pekerjaan. Stakeholder engagement plan digunakan untuk menentukan strategi komunikasi berdasarkan tingkat keterlibatan stakeholder. Stakeholder dengan kategori manage closely memerlukan komunikasi intensif, sedangkan stakeholder seperti pemerintah daerah, DLH, dan masyarakat perlu dikelola melalui pelaporan resmi, sosialisasi, serta komunikasi sesuai kebutuhan proyek. Pada work package electrical instrument, rencana komunikasi disusun berdasarkan tahapan pekerjaan mulai dari engineering, procurement, delivery, erection, pre-commissioning, system integration, commissioning, handover, sampai communication dan reporting. Setiap tahapan menghasilkan dokumen penting seperti approve drawing, FAT report, test report, commissioning report, MOM, dan issue log. Racimetrik digunakan untuk memperjelas peran setiap pihak pada WP Electric Instrument PLN sebagai owner berperan sebagai akuntabel pada tahap penting seperti engineering, commissioning, dan handover. Flow Communication Work Packet Electrical Instrument menunjukkan EPC kontrak sebagai pusat koordinasi komunikasi, informasi dari vendor, konsultan, dan tim proyek dikonsolidasi oleh EPC sebelum diajukan kepada PLN untuk review atau approval.
Pada WP Mechanical, ruang lingkup pekerjaan mencakup instalasi gas engine, auxiliary, sistem piping, valve alignment hydrotest, flushing, mechanical completion, commissioning, hingga eh, handover. Dokumen yang penting yang dikomunikasikan meliputi approve drawing, installation report, alignment report, test report, mechanical completion, dan commissioning report. Metrik pada WP Mechanical menunjukkan pola pembagian peran yang hampir sama. PLN menjadi pihak yang memiliki otoritas akhir, EPC kontraktor mengelola pelaksanaan dan koordinasi vendor, mendukung aspek teknis peralatan, konsultan pengawas melakukan verifikasi, dan tim proyek bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Flow communication pada WP Mechanical menunjukkan bahwa EPC kontraktor menjadi pusat koordinasi mulai dari desain, pengadaan, pre-commissioning hingga commissioning. Output utama dari plan communication management adalah communication management plan, project management plan update, dan project document. Output ini menjadi pedoman agar komunikasi proyek dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dimonitor secara terstruktur sepanjang siklus proyek. Informasi yang dikomunikasikan mencakup scope, schedule, cost, quality K3L, technical data, issue, dan risk. Contohnya data teknis dapat berupa SLD, GA drawing, piping layout, FAT report, IR test, hydro test, dan commissioning report. Frekuensi komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Daily report dilakukan harian, weekly report, progress report, dan coordination meeting dilakukan mingguan, manajemen meeting bulanan, regulatory reporting triwulan, dan public communication sesuai kebutuhan. Peran dalam komunikasi proyek meliputi prinsip RACI, PLN sebagai owner bertindak sebagai pengambil keputusan akhir, EPC kontraktor bertanggung jawab mengkoordinasikan komunikasi dan pelaksanaan proyek, vendor memberikan dukungan teknis, sedangkan konsultan pengawas melakukan verifikasi kualitas dan memberikan rekomendasi teknis. Metode dan teknologi komunikasi yang digunakan meliputi email resmi, rapat koordinasi project management system, laporan formal, set meeting, dan toolbox meeting. Communication Management Plan WP Electrical Instrument mengatur informasi yang harus disampaikan oleh setiap stakeholder. PLN menerima informasi progres biaya, jadwal isu kritis, dan approval drawing. EPC menyampaikan progress engineering, procurement, dan construction. Vendor menyampaikan data teknis serta FAT result. Communication Management Plan pada WP Mechanical yang dikomunikasikan mencakup instalasi status, tes, result, alignment, hydrotest, flushing, dan performa test. Stakeholder yang terlibat meliputi EPC kontraktor, vendor gas engine, konsultan pengawas, tim proyek, dan PLN NP sebagai calon operator. Asumsi dan kendala komunikasi dalam pelaksanaan rencana komunikasi memiliki asumsi dan kendala pada WP Elektronik Instrumen. Asumsi utamanya adalah informasi teknis tersedia sebelum pekerjaan dimulai dan EPC berfungsi sebagai pusat koordinasi. Kendalanya adalah kompleksitas integrasi SCADA, proteksi, MV sistem, serta ketergantungan dengan pekerjaan mekanikal. Pada WP Mechanical, kendalanya adalah kompleksitas instalasi gas engine, risiko kegagalan, hidrotest, flushing, commissioning, serta ketergantungan dengan pekerjaan electrical instrument. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aris. Terima kasih, Mas Reza. Eh, Selanjutnya pada bagian ini, yakni manage communication, implementasi komunikasi. Proses ini memastikan seluruh informasi proyek dikumpulkan, dibuat, didistribusikan, disimpan, dan dikelola secara tepat sesuai kebutuhan stakeholder. Dalam proyek PLTMG Riau Piker 200 MW, komunikasi menjadi sarana utama untuk melakukan koordinasi dan mengambil keputusan proyek. Pada tahap sebelumnya telah disusun Communication Management Plan, RACI Metric, dan Stakeholder Engagement Plan. Pada proses manage communication, seluruh rencana tersebut diimplementasikan agar distribusi informasi berjalan efektif. Dengan demikian, setiap stakeholder menerima informasi yang tepat melalui media yang tepat dan pada waktu yang tepat. Raci metrik digunakan untuk memperjelas peran komunikasi setiap pihak. PLN bertindak sebagai akuntabel atau pengambil keputusan akhir. EPC kontraktor menjadi responsibel dalam pelaksanaan komunikasi proyek, konsultan sebagai konsul sebagai vendor, dan tim proyek mendukung penyediaan data serta pelaksanaan pekerjaan lapangan. Kemudian
Selain ini menunjukkan kerangka PMI dalam proses manage communication, input utama berasal dari project management plan, project document, dan stakeholder information. Proses komunikasi didukung oleh teknologi komunikasi, metode komunikasi, dan PMIS. Hasil akhir berupa project communication, pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan rencana manajemen proyek. Communication Management Plan menjadi pedoman utama pelaksanaan komunikasi. Dokumen ini mengatur jelas distribusi informasi, eskalasi masalah, media komunikasi, serta kebutuhan informasi masing-masing stakeholder, sehingga risiko miskomunikasi dapat diminimalkan. Distribusi informasi dilakukan secara terstruktur pada setiap tahapan pekerjaan mechanical maupun electrical, instrumentation dan kontrol. Setiap tahap menghasilkan dokumen tertentu yang disampaikan pada stakeholder terkait menggunakan media komunikasi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung komunikasi digunakan PMIS sebagai single source of truth. Seluruh dokumen proyek tersimpan dalam satu sistem sehingga seluruh stakeholder mengakses data yang sama. Sistem ini juga mendukung penyusunan laporan, pengendalian dokumen, dan pelacakan isu proyek. Adapun constraint dalam implementasi seperti keterlambatan informasi, koordinasi antar pihak, dan kompleksitas dokumen. Untuk mengatasinya ditetapkan strategi seperti koordinasi rutin, penggunaan PMIS terintegrasi, serta penetapan jalur komunikasi yang jelas. Proses komunikasi dimulai dari pembuatan informasi di lapangan. Data pekerjaan mekanikal dikumpulkan oleh tim proyek dan diolah menjadi berbagai dokumen seperti Daily Progress Report, Inspection Report, NCR, hingga Commissioning Report. Kemudian setelah dibuat, informasi dikumpulkan dan diverifikasi oleh Construction Manager serta QC Manager. Tujuannya untuk memastikan data yang akan didistribusikan sudah akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang telah diverifikasi kemudian didistribusikan kepada stakeholder untuk yang membutuhkan. Media yang digunakan antara lain email resmi, PMIS, meeting, koordinasi, Microsoft Teams, dan WhatsApp Group sesuai tingkat urgensi informasi. Kemudian tahap berikutnya adalah memastikan informasi benar-benar diterima dan dipahami oleh stakeholder. Konfirmasi dapat berupa email balasan, persetujuan dokumen, dan sebagainya. Pemilihan metode komunikasi mempertimbangkan urgensi, formalitas, aksesibilitas, dan kebutuhan dokumentasi. Karena itu, proyek menggunakan kombinasi komunikasi formal seperti email dan meeting, serta komunikasi cepat melalui aplikasi kolaborasi dan PMIS. Dashboard monitoring pada PMIS memungkinkan seluruh stakeholder memantau progres proyek secara real-time. Fitur ini meningkatkan transparansi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memudahkan pengendalian proyek. Adapun output komunikasi proyek diwujudkan dalam berbagai laporan yang kami sampaikan seperti desain progress report, weekly report, communication report, dan minutes of meeting. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar koordinasi dan pengambilan keputusan proyek. Keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung pada sistem, tapi juga kemampuan individu, keterampilan komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, kepemimpinan, dan kolaborasi tim menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan proyek. Selanjutnya, bagian output dan kesimpulan, kami sampaikan bahwa proses manage communication menghasilkan berbagai output seperti project communication, pembaruan project dokumen, project management plan update, dan organization process asset update. Komunikasi yang terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan proyek karena memastikan seluruh stakeholder memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, pada tahap monitor komunikasi, di mana pada tahap monitor ini kami memastikan bahwa setiap kebutuhan informasi seluruh stakeholder telah terpenuhi secara efektif dan komunikasi proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan tahapan input tools teknik pada monitor komunikasi ini terdiri dari Project Management Plan, Work Performance Data, IIF, OPA, sampai nanti outputnya ada di Work Performance Information. Dengan konsep dan tujuan monitor seperti tadi, untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholder, untuk kita mengukur efektivitas dari
metode komunikasi yang digunakan. Untuk kita lihat bisa identifikasi gap dari tiap proses komunikasi yang berjalan, serta mendukung dalam pengambilan keputusan. Keterkaitannya dengan komunikasi management plan, selain dengan memonitor stakeholder requirement, kami harapkan juga monitor ini dapat menghasilkan continuous improvement dalam menunjang proses keberhasilan setiap aktivitas pengerjaan proyek. Di mana input yang kami gunakan, di antaranya ada PMP, project dokumen, work performance data, dan tentunya hasil penyusunan pada tahap manage communication, bagaimana informasi dikumpulkan, disampaikan, pemilihan metode dan teknologi yang kami gunakan, ataupun media penyampaian informasi yang kita gunakan untuk dimonitor secara bersama. Di mana data dokumen yang akan disampaikan merupakan rencana komunikasinya sendiri, kinerja proyeknya, terkait isu dan risiko teknis di lapangan, serta feedback dari masing-masing stakeholder. Dengan tools teknik yang kami gunakan ada expert judgment, ada data analisis, sampai meeting, dan tentunya dituntut dari kemampuan interpersonal dalam mengelola proses komunikasi. Nah, terkait proses monitoring yang dilakukan dari informasi yang sudah disampaikan melalui PMIS atau dashboard bersama terkait hasil kinerja proyek, lalu dilakukan evaluasi terhadap proses ataupun work package yang memang perlu untuk dilakukan improvement, lalu kita informasikan hasil distribusi feedbacknya kepada stakeholder, lalu stakeholder melakukan feedback, dan kita akan monitoring terkait efektivitas hasil komunikasinya. Nah, di mana pada tahap manage tadi sudah disampaikan bagaimana informasinya kita bentuk di dalam daily progress report, bisa berbentuk weekly report, ataupun minute of meeting yang dilakukan pada saat rapat bersama dengan stakeholder. Tentunya hasil pertemuan pun kita rekap dalam attendance meeting yang nanti hasil dari evaluasi bersama yang kita sampaikan di PMIS. Nah, ini bagaimana prosesnya eh, terdistribusi. Jadi misalnya site tim di project, dia menyampaikan progres pekerjaan, lalu mechanical coordinator juga mereview apakah perlu diupdate status pekerjaannya ataupun perlu update untuk status QA. Hasil distribusi informasi kita tampilkan ulang di PMIS. Nah, nanti diharapkan di PMIS ini stakeholder, baik dari sisi owner maupun vendor, khususnya work package mechanical tadi, bisa memonitor. Jadi, informasi bisa bersifat push dan pull. Nah, ini untuk contoh, di work package mechanical terdapat beberapa isu terkait dokumen monitoring yang belum lengkap, adanya perbedaan data progress, adanya keterlambatan respon, item rapat yang tidak tepat waktu, serta komunikasi K3L yang tidak optimal. Tentunya kalau tidak dilakukan mitigasi, ini sangat berdampak terhadap pencapaian kinerja proyek. Nah, ini bentuk penyampaian informasinya tentunya eh, kita lakukan brainstorming dan kita sampaikan di dashboard PMIS yang tentunya akan digunakan sebagai masukan terhadap stakeholder melakukan tindak lanjut ataupun mitigasi. Nah, ini diharapkan juga dalam penyampaian komunikasinya sendiri, bagaimana kompetensi yang diharapkan bisa menggunakan active listening maupun teknik negosiasi. Nah, ini bagaimana proses penyampaiannya dengan skill yang diharapkan dalam mengelola proyek, bagaimana informasi yang bisa kita sampaikan benar-benar dapat diterima oleh setiap stakeholder. Nah, dan harapannya dari hasil feedback yang disampaikan dan tindak lanjut yang dilakukan meningkatkan performa kinerja yang tertuang di dalam Work Performance Information sehingga dapat melakukan update juga di area Project Management Plan serta Project Document Update. Nah, ini ada beberapa contoh hasil kebutuhan monitoringnya, flow yang kami lakukan sehingga adanya proses perbaikan dalam komunikasi khusus Work Package Mechanical. Nah, dari hasil plan communication management yang sudah kami lakukan, manage communication sampai dengan monitor, kami simpulkan bahwa komunikasi ini memang sebagai determinan utama, bukan hanya administratif, tapi menjadi proses strategis yang memungkinkan koordinasi kita semakin efektif dan keputusannya juga bisa diambil secara cepat. Dan integrasi secara pedoman dari PMBOK dan praktik di lapangan ini bisa lebih sinkron. Tentunya komunikasi kami yang lakukan di proyek menjadi lebih adaptif dan tersegmentasi, dan tentunya output dari komunikasi ini diharapkan keberhasilan proyek yang secara holistik, di mana PLTM GP Riau ini benar-benar dapat sukses dan mendukung keandalan sistem Sumatera
yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat di sekitar. Mungkin sekian untuk presentasi yang kami sampaikan. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.